Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan majlis kita diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu sekalian, seperti biasa sama-sama kita baca doa-doa kita. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'farta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawhati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura waj'al li nura. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian, kita akan membahas pada pertemuan kali ini kajian tafsir tematik, ya, sesuai tema, ya, tidak melanjutkan atau tidak dahulu melanjutkan kajian surat Yusuf yang kemarin sedang kita bahas, ya. Kita akan membahas 2 ayat dalam surat Al-Baqarah, ya, yang berkaitan dengan masalah makanan, ya. Kita tentu sebagai makhluk hidup, sebagai manusia, hari-hari kita tidak lepas dari, ya, makan, ya. Karena itu dalam ajaran Islam, ya, perkara ini pun, ya, dijelaskan, ya, ketentuan-ketentuannya dan arahan-arahannya agar apa yang kita lakukan sesuai dengan panduan dan ajaran Allah, dan tentu saja semua itu kebaikannya kembali kepada kita. Apa yang Allah perintahkan atau apa yang Allah larang, ya, maka di balik itu semua ada kebaikan dan kemaslahatan dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Baik, Ibu sekalian,
kita buka surat Al-Baqarah 172 dan 173. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, sering saya sampaikan, ya, biasanya kalau sudah ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, setelah itu ada apa, Bu? Perintah atau larangan. Jadi kalau sudah ada ayat dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu, biasanya atau selalunya sesudah itu akan ada perintah atau larangan. Makanya seorang sahabat mengatakan, kalau kalian sudah membaca atau mendengar ayat ya ayyuhalladzina amanu, maka pasang pendengaran baik-baik, perhatikan baik-baik, sebab di sana ada perintah yang harus kita laksanakan atau ada larangan yang harus kita tinggalkan. Dan ini pertanda apa? Pertanda orang yang beriman itu hidupnya harus selalu sesuai aturan. Ada aturannya, tidak semau-maunya. Apa yang ingin dia lakukan, dia lakukan. Apa yang ingin dia lihat, dia lihat. Apa yang ingin dia makan, dia makan. Tidak selalu begitu. Ya. Dia ingin melihat, ya diperhatikan dulu ini sesuatu yang boleh atau tidak. Dia ingin mengangkat sesuatu, dia perhatikan dulu ini boleh atau tidak. Ya, itu ciri orang yang beriman seperti itu. Ya, selalu diperhatikan dulu. Kalau boleh, lanjutkan. Kalau tidak boleh, maka walaupun dia ingin, ada maunya atau dia tertarik, tetap dia tinggalkan. Karena itu ciri orang yang beriman. Ya. Itu juga pertanda apa? Bahwa orang yang beriman itu adalah orang yang hidup dengan keimanannya. Ya. Ciri orang yang hidup, Bapak Ibu sekalian, itu kalau dipanggil dengar enggak? Kalau orang mati dipanggil dengar enggak? Enggak dengar. Orang beriman itu adalah orang yang hidup. Makanya iman itu dalam Al-Quran kadang disebut dengan sesuatu yang hidup. Kalau kekufuran disebut dengan sesuatu yang mati atau al-maut. Ya. Kenapa? Karena mereka itu gak peduli. Allah perintahkan ini, Allah larang itu gak peduli. Jadi kalau orang beriman, karena dia hidup dengan keimanannya, maka dia merespon, bahasanya merespon. Ketika dipanggil, oh kita dipanggil. Ketika diperintahkan, oh berarti kita lakukan. Ketika dilarang, berarti kita tinggalkan. Itu ciri orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ternyata ayat berikutnya adalah perintah. Apa perintahnya? Makan. Jadi makan aja kita diperintah. Ya. Padahal tanpa diperintah pun biasanya apa? Sudah makan. Makan mah sebenarnya nggak perlu diajak. Ya. Orang udah sendirinya makan. Tapi karena kita beriman, ya, makanan yang kita makan hendaknya sesuai dengan apa yang Allah ajarkan. Apa? Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Jadi bukan soal sekedar makannya, apa yang kita makan.
Ya. Apa yang diperintahkan Allah untuk kita makan? Min thayyibat. Ya, thayyibat. Ya, thayyibat jama dari thayyib. Ya. Para ulama umumnya mengartikan thayyibat di sini apa? Halalat. Makanan-makanan yang halal. Ya, makanan-makanan yang halal. Jadi makna thayyib ini kita udah terkenal banget sama Bang Thayyib, ya. Sehingga kadang orang artikannya udah kesono aja. Padahal artinya thayyib itu sangat bagus. Bahkan di antara nama Allah adalah thayyib. Ya. Apa hadisnya? Innallaha ta'ala thayyibun. Allah itu thayyib. Jadi itu nama yang bagus. Cuma kadang-kadang di masyarakat jadi begitu, buat hal-hal yang nggak benar. Ya, suaminya nggak pulang-pulang dibilang Bang Thayyib. Ya. Allah Ta'ala Thayyib. Apa artinya Thayyib kalau dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Para ulama mengatakan Thayyib itu kalau dikaitkan dengan Allah adalah Allah Maha Suci, sempurna dari segala cacat dan kurang. Artinya Allah tidak cacat, tidak kurang. Allah Maha sempurna. Ya, dia hampir sama dengan mana Al-Quddus. Ya, Maha Suci, Maha sempurna. Itu thayyib. Amal kita pun ada yang disebut dengan amal thayyib. Tadi tulisan hadisnya, Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Ta'ala itu thayyib dalam arti Allah Maha sempurna, tidak ada cacat, tidak ada kurang, ya. Dan dia tidak menerima dari amal seorang hamba kecuali yang thayyib. Ya. Kalau amal thayyib dikaitkan dengan amal, apa maknanya? Maknanya adalah amal yang ikhlas dan amal yang benar. Amalnya ikhlas karena Allah dan benar, tidak melanggar ajaran Allah, sesuai aturan dan tuntunan. Nah, itu amal yang thayyib, atau dengan kata lain amal soleh. Jadi amal yang thayyib itu istilah lain dari amal soleh. Jadi kalau dikaitkan dengan Allah, maka thayyib artinya Allah Maha sempurna, tidak ada cacat, tidak ada kurang. Kalau dikaitkan dengan amal, Allah amal tersebut adalah amal yang ikhlas dan amal yang sesuai dengan panduan dan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau terkait makanan dibilang thayyib, apa maknanya? Yang dimaksud adalah makanan yang halal. Maka ini menjadi patokan dan panduan setiap muslim untuk memperhatikan makanan yang dia makan. Ya, makanan yang dia makan agar sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu makanan-makanan yang halal. Makanan yang halal ya, itu ada dua macam. Ya, pertama adalah halal dari segi jenisnya, dan kedua halal dari segi cara mendapatkannya. Kalau dari segi jenisnya, secara umum kaidahnya apa? Dari segi jenisnya, kaidahnya apa? Apa saja makanan yang tidak ada ketentuan keharamannya, walau tidak disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis, tapi tidak ada ketentuan keharamannya, maka dia menjadi makanan yang halal. Jadi kalau ditanya ini makanan halal atau tidak halal, mana dalilnya halal? Misalnya, tidak ada. Ya, tidak perlu untuk menanyakan hal tersebut. Intinya apa? Kalau tidak ada ketentuan, baik dalam Al-Quran, baik dalam hadis, atau juga tentu penjelasan para ulama bahwa makanan ini haram,
berarti dia halal. Sederhananya seperti itu. Ya. Meskipun nanti ada penjelasan rincian. Ya. Maka pertama itu pastikan, ya pastikan dulu. Yang paling penting berarti ini makanan haram atau enggak? Oh dia enggak haram, oh, berarti halal. Nah, tidak ada apakah ayat, apakah hadis, apakah pendapat para ulama bahwa dia haram, berarti dia halal. Walaupun tidak disebutkan dalam hadis, misalnya apa hukumnya makan lontong pagi-pagi? Ada nggak hadisnya? Nggak ada hadisnya hukum makan nasi uduk. Nggak ada. Ya nggak perlu kita tanya, oh karena nggak ada hadisnya saya nggak mau makan. Oh tidak ya. Untuk soal-soal seperti itu, ya maka cukup kita memakai kaidah umum, sesuatu yang tidak ada petunjuk keharamannya maka dia halal. Ya, itu masuk dalam kaidah al-aslu fil muamalah al-ibahah. Ya, patokan dasar dalam bab muamalah adalah boleh. Berarti kalau dalam bab makanan dia halal. Ya, maka berarti tinggal cek dulu, oh dia nggak haram, ya berarti halal. Ya, tidak ada petunjuk bahwa dia diharamkan. Ya. Dan umumnya makanan yang halal jauh lebih banyak dari makanan yang haram. Ya, makanya orang kalau sampai ya tergoda atau tertarik dengan makanan yang haram, ya itu artinya dia memang senang ya menyimpang dari ajaran Allah. Kenapa? Yang halal banyak, kenapa pilih yang haram? Begitu ya. Kenapa pilih yang haram? Baik, itu dari jenisnya. Nah, yang kedua, makanan haram dari cara mendapatkannya. Nah, ini yang sebenarnya lebih luas jangkauannya. Ya, kalau dari segi jenisnya sedikit, makanannya halal, jenisnya halal, tapi cara mendapatkannya ya, itu dilakukan dengan cara yang halal. Makanya ada yang menafsirkan kata-kata kulu makan, ya ini juga ada yang menafsirkan bukan sekedar makan, tapi juga maknanya apa namanya melakukan atau intifak, memanfaatkan sesuatu. Tidak harus artinya makan. Ya. Misalnya sesuatu nggak dimakan, tapi itu barang haram, atau mendapatkannya dengan cara yang haram, ya dia tetap diharamkan. Nah, ini yang sebenarnya ruang lingkupnya lebih banyak. Makanannya sih halal, sate kambing, tapi uangnya boleh nyolong, boleh menipu, boleh korupsi. Ya, maka itu termasuk makanan yang haram. Ya. Makanya kalau dalam hadis wa mat'amuhu haramun, makanannya haram, wa malbasuhu haramun, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia tumbuh diberikan asupan dari sesuatu yang haram. Nah, ini yang juga harus kita waspadai. Ya, hati-hati dengan makanan-makanan yang haram, baik dari jenisnya maupun dari cara mendapatkannya. Begitu ya. Ya termasuk yang ringan-ringan. Ya, kalau dulu di kalangan anak muda apa istilahnya itu? Ya, makan 5 ngaku 3. Apa istilahnya itu? Ada istilahnya tuh. Apa, Bu? Yang pengalaman siapa yang pengalaman? Insya Allah di sini enggak ya. Anak-anak sekolah tuh biasa ada kayak gitu. Makan bakwan berapa? Ya. Makannya 5, pas ditanya berapa? 2 saya makan. Gitu ya. Makanya ada apa? Ada anekdot, ada videonya itu. Saking keselnya itu orang petugas kantinnya. Jadi di kantinnya disediakan alat USB. Jadi pas orang ngaku berapa diperiksa perutnya itu. Wah, kamu makannya 5 bukan 2. Baik. Nah, itu cara mendapatkannya. Maka diperhatikan juga cara mendapatkannya dengan cara yang halal, makanannya juga makanan yang halal. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Nah, ini yang juga penting kita ingatkan, bahwa makanan yang kita makan
Ya, walau kita dapatkan dengan usaha kita, dengan keringat kita, dengan jerih payah kita, pada hakikatnya semua itu tak lain merupakan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ma razaqnakum, kata Allah, apa yang kami rizkikan kepada kalian. Ya, jadi siapapun kita, walau kita memang punya keahlian, punya kepandaian, bekerja siang malam, banting tulang dan seterusnya, pada hakikatnya ketika kita dapatkan semua itu dan kita bisa memakannya, mengkonsumsinya, itu adalah rizki dari Allah. Rizki dari Allah. Sebab kebalikannya, walaupun seseorang punya kemampuan bekerja siang malam, kalau Allah tidak kasih rizki, tidak akan dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, apa yang dia inginkan. Maka dari itu di ayat berikutnya Allah ingatkan washkurulillah. Ya, bersyukurlah kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah. Maka setelah kita diperintahkan untuk makan makanan yang halal, jangan lupa pula kita untuk bersyukur. Ya, jadi dua hal itu penting, makan yang halal dan syukur. Kadang orang makanannya tidak halal, tidak bersyukur, atau makanannya tidak halal, dia bersyukur, masih kurang. Ya, hendaknya makanannya yang halal dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah kita lupa untuk mengingat ya keagungan Allah, kemuliaan Allah ya. Makanya setelah makan kita dianjurkan membaca hamdalah, memuji Allah, ya, itu sesuatu adab yang sangat mulia dan itu merupakan bagian dari ibadah, bagian dari amal soleh. Ya, ini yang disebut dengan apa? Amal soleh itu ada dua. Ada a'malul qulub, ada a'malul jawarih. Amal hati dan amal anggota badan. Kita datang ngaji nih, kita baca Quran, kita sholat, itu namanya a'malul jawarih. Amal anggota badan. Kita sedekah, ya, itu amal anggota badan. Tapi ada satu lagi amal yang penting, ya, yang bisa jadi dia nilainya lebih besar, meskipun biasanya nggak kelihatan amal ini nggak kelihatan. Sebab apa? Adanya di dalam hati. Makanya penting sekali kita selalu rapihkan hati kita, ya, kita bersihkan hati kita agar apa? Dapat beramal dengan amal yang banyak. Ya, apa di antara amal hati? Ya bersyukur. Ya syukur tentu kita ucapkan, tapi yang paling bagus syukur itu lahir dari dalam hati kita. Betul-betul kita sadari, ya, betul-betul kita yakini betapa Allah telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Ya, jadi bukan hanya sekedar kita mengucapkan alhamdulillah, tapi hati kita sertakan perasaan betapa Allah sangat sayang kepada kita, betapa kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu amal hati. Ya, misalnya amal hati yang lain apa? Sabar, itu amal hati. Tawakal, begitu ya. Ridho, itu amal hati, nggak kelihatan, tapi fadilahnya sangat besar. Sangat besar, memaafkan, menerima dan seterusnya. Ya. Maka ibu sekalian, ya, perbaiki, selalu bersihkan hati kita agar dapat beramal pula sebagai anggota badan, sebagaimana anggota badan kita. In kuntum iyyahu ta'budun, apabila kalian beribadah kepadanya, ya, maksudnya apabila kalian hanya beribadah kepada Allah. Beribadah di sini para ulama mengartikannya meyakini dan mengakui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalian semestinya bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di ayat berikutnya, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ya. Setelah ayat Allah perintahkan kita untuk makan makanan yang halal, Allah menjelaskan tentang beberapa contoh makanan yang haram.
Ya. Nah, ini yang tadi kita sebutkan kaidahnya. Ya. Para ulama mengatakan, mengapa Allah setelah memerintahkan kita ya, untuk makan makanan yang halal, dia menjelaskan mana makanan yang haram. Kan mestinya kalau mungkin sesuai dengan alur pikiran kita, Allah perintahkan kita untuk makan makanan yang halal kan? Biasa kita akan tanya, makanan yang halal itu apa aja? Ya, kalau menurut logika kita, mestinya setelah itu dijelaskan makanan yang halal itu ini. Begitu ya. Tapi di ayat berikutnya, di ayat ini Allah tidak menjelaskan mana saja makanan yang halal. Tapi yang Allah jelaskan apa? Makanan yang haram. Nah, itu kata para ulama, maknanya apa? Maknanya adalah makanan yang haram itu lebih sedikit dari makanan yang halal. Ya. Maka kaidahnya, kalau tidak ada petunjuk yang kuat sebuah makanan apakah dia, atau jika tidak ada petunjuk makanan bahwa dia haram, maka artinya makanan tersebut halal. Makanya di ayat ini Allah jelaskan beberapa makanan yang diharamkan. Ya. Innama harrama alaikumul maitah. Ya. Sesungguhnya diharamkan kepada kalian al-maitah. Diharamkan di sini makna spesifiknya adalah aklah, diharamkan memakannya. Ya, diharamkan memakannya. Ya, tapi umumnya juga para ulama punya kaidah, sesuatu yang diharamkan untuk dimakan maka tidak dapat dimanfaatkan. Dia haram dimakan, saya nggak makan kok, saya cuma jual doang, tetap tidak dibolehkan. Sesuatu yang diharamkan untuk dimakan, dia tidak bisa dimanfaatkan. Ya, tidak bisa dimanfaatkan. Baik. Innama harrama alaikumul maitah. Sungguhnya, ya, diharamkan untuk kalian al-maitah. Apa bu maitah bu? Bangkai. Apa itu bangkai? Ya, hewan mati. Bisa kita bilang apa? Bangkai apa? Hewan mati. Lah setiap hari kita makan hewan mati. Ya. Ya. Jadi pemahaman bangkai di sini kita lepaskan dulu dari pemahaman yang umumnya kita pahami, bangkai hewan mati. Ya. Ya. Semua hewan yang kita makan, ayam, emangnya ayam yang kita makan ayam hidup? Ayam mati. Tiran Pak Ustaz mati kemarin, ya belum tentu bangkai juga. Ya, itu bukan definisi Apa definisi bangkai itu? Hewan yang mati tanpa disembelih sesuai syariat. Nah itu bangkai. Ya, itu bangkai. Kalau kita kan biasanya pemahaman bangkai, hewan kalau udah busuk bangkai. Padahal bisa jadi dia bukan bangkai. Kalau dia disembelih secara syariat, ya mungkin karena cara penyimpanan yang gak bagus jadi busuk. Nah itu bukan bangkai. Jadi kalau bangkai itu adalah hewan yang mati tanpa disembelih sesuai aturan syariat. Meskipun hewan itu mungkin masih kelihatan segar dan seterusnya, ya, tapi nggak disembelih sesuai syariat. Ya. Sembelihan sesuai syariat secara sederhana adalah sembelihan yang dilakukan oleh seorang muslim, ya, oleh seorang muslim, atau juga ada yang membenarkan kalau juga dia disembelih orang Yahudi dan Nasrani. Ya, sebab dalam Al-Quran Allah katakan wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum. Ya, makanan atau sembelihan ahlul kitab itu halal bagi kalian, meskipun itu ada ketentuan-ketentuan yang lebih khusus. Ya, pertama yang menyembelih minimal dia muslim. Ya, kalau bukan muslim, ya, kalau non muslim, ya lebih baik dihindari. Nah, kalau apalagi kalau bukan Kristen dan Yahudi, ya itu tidak halal sembelihan.
Dan yang kedua, sembelihannya harus memutus dua saluran utama. Dua saluran utama, yaitu saluran makanan dan saluran pernapasan. Ya, bahkan kalau sebagian ulama, kalau dalam mazhab Syafi'i juga termasuk dua saluran yang lain lagi, yaitu urat nadinya. Jadi memang harus hati-hati. Ya, nggak cukup kalau cuma ditusuk doang, apalagi dibetok, apalagi disetrum, itu bangkai semua. Kalau itu dilakukan, ya, maka al-maitah itu diharamkan, ya. Bahkan juga dia disebut juga sebagai najis. Termasuk najis adalah bangkai. Dikecualikan memang sebagaimana kita ketahui, yaitu ikan dan belalang, ya. Uhillat lana maitatani, ya, wadamani, ya. Dihalalkan bagi kami dua jenis bangkai dan dua jenis darah, yaitu kalau bangkai al-maitatani al-hutu wal jarad, ya, ikan dan belalang, ya. Kalau dua darah itu abtihal, apalagi terus, ya, limpa dan hati gitu, ya. Baik, itu bangkai. Maka diharamkan bagi kita untuk memakan bangkai, kecuali tadi ikan dan belalang, itu dibolehkan. Kemudian apalagi yang dilarang? Diharamkan waddama, dan darah, ya. Dalam ayat yang lain penjelasan lebih jelas, daman masfuhan, darah yang mengalir, ya, darah yang mengucur, ya, daman masfuhan. Artinya kalau darah cuma sedikit atau masih ada sedikit bercak darah, kadang-kadang kita kalau makan ayam, ya, mungkin entah karena kurang bersih atau bagaimana, suka ada sisa-sisa darah di antara selipan tulang atau dagingnya, itu nggak mengapa. Yang nggak boleh misalnya darahnya ditampung lalu diolah, diatur dan dimakan, itu diharamkan. Ya, termasuk buat obat juga. Ya, kadang-kadang ada orang merasa nggak apa-apa makan darah ular, itu buat obat. Ya, kecuali kalau tidak ada pilihan lain dan obat itu dianggap mujarab. Jadi kalau masih ada pilihan lain, masih banyak. Kenapa minum darah ular? Iya, ini anak saya kudisan misalnya. Kudisan mah banyak obatnya, nggak perlu pakai darah ular. Ya, dan semacamnya. Ya, tidak boleh menggunakan darah atau mengkonsumsi darah, baik untuk makan biasa, untuk berobat, untuk keperluan ini, keperluan itu, sebab dia diharamkan. Dan darah juga termasuk benda najis, maka dia tidak dapat dimanfaatkan kecuali kalau ada kepentingan seperti transfusi darah dan semacamnya, ya. Itu ada kemaslahatan yang tidak dapat dihindari. Kemudian berikutnya apa lagi? Walahmal khinzir, daging babi. Ya, di sini memang disebutkan laham. Laham itu daging. Ya. Akan tetapi para ulama mengatakan menyebutkan daging bukan berarti yang lain boleh. Itu hanya menyebutkan, yang dimaksud hanyalah menyebutkan keumumannya saja. Umumnya yang dikonsumsi dari babi adalah dagingnya, tapi semua yang berkaitan dengan babi diharamkan. Ya tulangnya, ya kulitnya, ya bulunya, termasuk diharamkan. Ya, maka hendaknya itu ditinggalkan. Dan ini memang babi ini, ya, ujian bagi umat Islam. Ya, karena banyak yang mengatakan babi ini semuanya dapat dipakai untuk berbagai kepentingan, tulangnya, kulitnya, apa itu gelatinnya atau apa, itu banyak dipakai untuk berbagai kepentingan. Ya kosmetik, ya tas, ya sepatu, ya bahkan obat-obatan. Ya, saya dapat info dari teman itu, ya, cangkang kapsul yang sering dipakai dan
bagus atau murah gitu ya. Ya, itu jika berasal dari dari unsur babi, dari gelatin atau apa gitu ya. Nah, itu menjadi ujian bagi umat Islam ya, untuk apakah mereka mau tunduk dan taat kepada ajaran Allah atau tidak. Ya, sebab penggunaannya sangat banyak. Namun bagi kita ketika perkara tersebut diharamkan, maka kita katakan sami'na wa ata'na. Oh, sepatunya ini bagus. Tapi sudah ada sekarang beberapa produsen sepatu yang terang-terangan menyatakan sepatu ini terbuat dari kulit babi. Nah, itu perhatikan. Ada, entah kalau di Indonesia ada kalau nggak salah. Ya, di Malaysia juga ada disebutkan ya sepatu terbuat dari kulit babi. Kalau ada, maka tinggalkan. Ya, jangan dibeli. Walaupun mungkin sepatunya mahal, sepatunya bagus, sepatunya enak. Cari sepatu yang lain, tas dan semacamnya. Baik, apalagi kemudian wa ma uhilla bihi li ghairillah. Dan juga termasuk yang dilarang dan diharamkan adalah apa yang disembelih untuk selain Allah, aidu biha alasmi ghairihi. Ya, yaitu yang disembelih ya dengan menyebut nama selain Allah ya. Nyembelih hewannya benar, sapi, bahkan pakai bismillah, benar sembelihannya, tapi niatnya ini sapi saya potong buat nyi blorong misalnya. Masih kenal kan nyi blorong lo? Kenal nyi blorong? Yang kenal berarti orang tua, berarti Sundel Bolong atau apalah, Nyi Roro Kidul atau apa, dewa ini, dewa itu ya, untuk penunggu ini, untuk berhala itu. Hewan seperti itu haram dimakan, walaupun dia ayam, walaupun dia sapi, walaupun dia kambing, haram. Sebab apa? Ketika disembelih tidak atas nama Allah atau tidak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi untuk penunggu ini, penunggu itu dan semacamnya ya, maka itu termasuk hewan atau makanan yang diharamkan meskipun zatnya dia halal ya. Kemudian famanit turra ghaira baghi wala adin fala isma alaihi. Famanit turra ay aljathu darura ila akli syai'in mimma dzikir ya. Jika seseorang terpaksa harus makan hewan tersebut, terpaksa misalnya kelaparan, tidak ada pilihan lain ya, di negeri sekarang itu ya, di Gaza, sekarang lagi tambah di Sudan, itu penduduknya banyak yang menderita, makanan tidak ada ya, sampai ada makanan mereka makan rumputan, makanan untuk hewan mereka makan ya, nggak ada pilihan lain ya. Kalau misalnya yang ada adalah makanan-makanan yang diharamkan ya, maka masuk dalam ayat ini famanit turra. Termasuk misalnya ada orang dipaksa digiling makan babi atau apa, dipaksa ghaira baghin ya, tapi catatannya ghaira baghin ya. Di antara penafsiran kalau dalam tafsir Jalalain di sini kharijin alal muslimin, dia bukan orang yang selama ini berontak atau keluar dari barisan kaum muslimin ya. Tapi ada juga penafsiran yang lain, ghairu baghin artinya bukan mencari-cari ya. Dia nggak niat, nggak pengen sebenarnya makanan yang haram seperti itu ya, makanan yang haram seperti itu, jadi nggak dicari-cari. Kalau bahasa kita nggak nyari gara-gara, dia pengen makan babi misalnya, lalu dia bawa tuh babi, sepotong babi ke hutan, sampai nggak ada makanan sama sekali. Nah, sekarang saya boleh makan babi ini, kan nggak ada makanan. Itu namanya nyari-nyari, nyari-nyari alasan biar boleh ya. Itu baghin ya. Ini memang terpaksa, dia nggak sama sekali nggak pengen, cuma kondisi darurat dia harus makan. Dia harus makan agar hidupnya selamat, karena nyawa harus dipelihara. Wala adin apa? Dan tidak adin melampaui batas ya. Apa melampaui batas maksudnya? Kalaupun boleh dia makan secukupnya, seukuran dia bisa bertahan hidup. Bukan udah boleh dia makan sampai kenyang, pakai dibikin sop segala lagi
secukupnya saja, sekedar dia bisa bertahan hidup. Wala adin, ya, fala itsma alaihi. Kalau begitu keadaannya, dia terpaksa, dia nggak cari-cari, dia nggak melampaui batas, fala itsma alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Fi aklihi, ya, untuk memakannya. Ini kenapa demikian? Kenapa boleh? Karena menjaga nyawa, menjaga keselamatan nyawa itu diutamakan, ya, daripada sekedar misalnya memakan yang diharamkan atau meninggalkan makanan yang haram, ya, sebab kadang-kadang kondisinya seperti itu, ya, jadi ada perbandingannya, ya, ini memang haram, tapi resikonya kalau nggak makan ini orang mati, maka menjaga nyawa itu diutamakan karena dia adalah merupakan nikmat dan kemaslahatan yang sangat besar dalam kehidupan seseorang. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Ghafur, Maha Pengampun, Rahimun, ya, pengampun bagi orang-orang yang ingin bertaubat, ingin kembali kepada Allah. Rahimun, Maha Pengasih kepada orang-orang yang selalu taat kepadanya, ya, selalu berusaha untuk menjalankan ajaran dan perintahnya, walaupun kadang-kadang, ya, bisa jadi manusia orang tergelincir, orang khilaf, dia terpaksa, dia tidak dapat meninggalkan sesuatu yang diharamkan. Jadi ibu sekalian, ayat berikutnya ini memang menjelaskan bahwa inilah makanan-makanan yang diharamkan, yang menunjukkan bahwa perkara yang diharamkan itu sebenarnya jauh lebih sedikit daripada yang dihalalkan. Ya, kita lihat sekarang makanan begitu banyaknya, ya, yang diharamkan ya sekitar itu saja, nggak berubah, ya, bangkai, darah, daging babi, begitu ya. Kalau nanti penjelasan dalam hadis, ya, biasa disebutkan semua makanan atau semua hewan yang kategorinya buas haram, hewan yang bertaring haram, hewan yang memiliki cakar haram. Udah, itu kaidah-kaidah umumnya. Ada beberapa ketentuan yang sifatnya khusus, ya, berdasarkan hadis Rasulullah, maka dia haram. Apa misalnya? Hewan yang berdasarkan hadis secara khusus dia haram. Katak itu termasuk diharamkan. Keledai juga termasuk yang diharamkan, ya, termasuk hewan-hewan yang menjijikkan, ya, serangga-serangga itu tidak boleh dikonsumsi karena masuk kepada khaba'ith, kepada hewan-hewan yang menjijikkan atau yang buruk. Di samping biasanya hewan-hewan tersebut pun, ya, tidak layak dikonsumsi secara kesehatan. Jadi sebenarnya perintah untuk makan makanan yang halal ini bukan cuma soal dosa atau pahala, tapi juga soal kesehatan. Jadi yang sebenarnya dianjurkan untuk kita konsumsi adalah hewan ternak yang memang diternak, dan dia udah biasa dengan makanan-makanan yang baik, kehidupannya pun baik, karena itu nanti akan berpengaruh kepada kesehatan dan, ya, sikap seseorang. Adapun apa saja dimakan, ular dimakan, kalajengking dimakan, segala macam, itu bukan untuk dimakan. Hewan-hewan seperti itu, di samping secara kesehatan, ya, sangat berbahaya. Makanya waktu COVID kemarin, ya, salah satu yang diduga penyebabnya berasal dari hewan yang sembarangan dimakan. Asalnya itu penyakit antar hewan, dari hewan ke hewan. Cuma karena ada sebagian orang yang makan apa saja dimakan, penyakit tersebut pindah kepada orang dan akhirnya menularkan antara manusia, dan kemudian jadilah pandemi sebagaimana yang kemarin kita alami. Itu karena salah satunya menurut para pakar adalah karena sebagian orang, ya, makan tidak, ya, beraturan, tidak memenuhi aturan. Makanya sumber-sumbernya itu ada di negeri-negeri yang memang begitu modelnya, ya, makannya makan apa saja, ya. Jadi soal makanan yang halal itu sekali lagi bukan cuma sekedar soal dosa atau pahala, tapi juga termasuk keselamatan dan kesehatan manusia. Baik, Ibu sekalian, demikian kajian kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat.
Jika ada yang mau ditanyakan silakan. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Apabila kita beli hewan misalnya ayam atau daging itu di tukang sayur, kan kita nggak tahu itu tanggal yang nggak dipotong berdasarkan syariat atau tidak, kita nggak tahu ya sebenarnya. Itu bagaimana caranya supaya ayam itu menjadi halal? Terus kedua, apakah kepiting itu termasuk makanan yang halal? Baik, wallahu alam. Kalau memang kita nggak tahu, biasanya para ulama akan menyebutkan tergantung kita ada di mana. Kalau kita ada di negeri Islam, maka kita ambil keumumannya. Keumumannya hewan-hewan yang ada di negeri ini disembelih secara halal. Umumnya begitu, ya. Meskipun tentu kehati-hatian mungkin bagus kalau kita perhatikan. Misalnya kalau kita beli di supermarket atau apa, biasanya ada label halal, ya, ada sertifikat halalnya, itu kan kelihatan tuh label halalnya, ya. Baik yang impor atau yang lokal itu bisa. Atau kalau kita beli ke pasar langsung, ya kita carilah pedagang-pedagang yang ya kelihatan, biasa kadang-kadang Pak Haji atau orang ya Muslim atau apa, ya. Atau boleh kita tanya, nggak apa-apa kita tanya ini sembelihnya halal atau enggak, begitu ya. Secara umum nggak masalah. Ya kalau kita masuk, mohon maaf, ke warteg atau ke warung Padang segala macam, ayam udah dibakar, gimana kita tahu? Ya, tapi secara umum kita bisa memahami hal itu sebagai salah satu indikasi kehalalan makanan yang kita makan. Ya, meskipun sekarang juga bisa dibantu, ya. Ya tadi restoran-restoran yang halal, ya biasanya mereka sudah punya sertifikasi halal. Nah ini yang memang patut juga kita biasakan. Ya, tapi juga bagus, juga kritis nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa kita tanya, Pak ini halal ya? Tadi bilang halal sudah. Ya, kalaupun kalau dia bohong itu bukan urusan kita. Ya, bukan urusan kita. Baik, ini banyak pertanyaan, saya baca dulu. Ya, hukum kepiting kalau fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan ini memang ada beberapa pandangan, dulu memang terkenal kepiting itu diharamkan, ya, karena ya ada kaidah para ulama yang memang dibuat hewan yang hidup di dua alam itu haram. Ya, itu cukup dikenal di kalangan para ulama fikih. Ya, tapi ya belakangan diketahui bahwa kepiting itu lebih kuat sebagai hewan air. Artinya dia di darat memang bisa, tapi dia nggak bisa bertahan lama. Ya, artinya dia lebih kuat di air. Maksudnya dia lebih kuat sebagai binatang air. Maka kalau fatwa Majelis Ulama Indonesia, kepiting itu dihalalkan, ya, mudah dia dibolehkan. Wallahu a'lam. Kalau orang mau hati-hati bagus saja. Ya, saya nggak mau makan kepiting ya, takut dia. Apalagi kepiting yang biasa di kita ya. Kalau di beberapa tempat dia memang hewan laut ya, kayak rajungan begitu ya. Rajungan itu murni laut ya. Yang sebagian besar dijual di tempat kita memang relatif masih agak gitu ya. Ada kemungkinan dia hewan darat, kemudian dia hewan air. Tapi kalau merujuk kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia, sudah ada fatwanya itu, Ibu bisa searching di Google ya, bahwa MUI menyatakan bahwa kepiting dihalalkan karena dia termasuk hewan darat. Baik. Baik, ini ada yang menanya tentang kebiasaan tahlil, yasinan, dan takziah. Ya, ini nanti bab yang lain ya. Intinya secara umum itu memang masalah khilafiyah. Ya, ada yang mengatakan dianjurkan atau dibolehkan, ada yang mengatakan tidak. Paling tidak itu masalah khilafiyah. Masing-masing ada anjurannya atau ada pendapatnya. Ya, yang mengatakan boleh, yaitu termasuk bagian dari mendoakan jenazah atau juga keluarganya ingin bersedekah untuk ahlul mayyit, maka kemudian hal tersebut dapat dibenarkan. Ya, ada yang mengatakan tidak boleh karena itu tidak ada contohnya, ya, dan juga berkumpul-kumpul di rumah ahlul mayyit termasuk bagian dari niyah. Nah, itu masing-masing memang ada perdebatannya. Cukup panjang saya kira kalau dibahas dalam pertemuan ini. Paling tidak itu masalah khilaf ya. Kita bisa mengambil salah satu pendapat tersebut
namun selayaknya kita toleran dengan orang yang berbeda pendapat soal ini. Yang penting juga jangan terlalu memaksakan atau menyulitkan. Itu yang kadang-kadang berat, ya. Saya pernah menangani kasus, ya, keluarga yang ribut karena uang 100 juta milik atau warisannya tidak ada. Ketika ditanya kenapa tidak ada, oh itu buat biaya yasinan atau tahlilan. Ya, itu tidak benar kalau hal seperti itu terjadi. Ya, menggunakan harta waris untuk hal-hal seperti itu bisa jadi akan mengganggu hubungan persaudaraan atau sesama ahli waris. Bagaimana hal dikatakan haram pada obat-obatan? Ya, ada juga masuk dalam dunia medis. Ya, walau alam, ya sedapat mungkin, ya cari obat-obat yang dapat rekomendasi kehalalannya. Ya, ada rekomendasi kehalalannya. Ya, mungkin kalau yang ada di kalangan medis bisa. Kalaupun tidak dan tidak ada alternatif, dia tahu ini bersumber dari barang yang haram. Katakanlah dari unsur babi. Cari dulu yang tidak ada unsur babi. Kalau tidak ada alternatif lain, maka dia bisa masuk dalam bab darurat jika obat tersebut memang sangat dibutuhkan. Ya, jadi selagi masih ada alternatif yang dapat diyakini bahwa ada obat yang halal, maka gunakan obat yang halal. Tidak perlu mencari obat yang tidak halal. Tapi kalau masih ragu-ragu atau belum jelas, ya pakai kaidah umum saja dulu. Ya, kalau belum jelas ini apakah halal atau tidak, kaidah umumnya adalah al-aslu fil muamalah al-ibahah. Sesuatu dasarnya dibolehkan. Wallahu a'lam. Baik, ini terkait dengan baca salawat. Ada seorang sahabat, ya, mengadu pada Rasulullah untuk berzikir, lalu Rasulullah katakan membaca salawat ditambah lagi dan seterusnya. Secara umum, bacaan-bacaan zikir, kalau apapun kita pilih boleh saja, apa saja, kecuali ada zikir yang dilakukan secara khusus di tempat yang khusus, maka sebaiknya kita membaca zikir tersebut. Ya, tapi kalau sifatnya umum, keseharian kita mau zikir, yang kita pilih misalnya istighfar, baca aja terus istighfar, nggak apa-apa. Atau baca terus salawat, tidak apa-apa. Tapi kalau ada zikir yang sifatnya khusus, lalu kita baca zikir yang lain, tidak. Kita asal lagi rukuk, bacanya subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kita baca salawat, ya salah. Ya, sujud kita baca salawat, ya salah. Karena itu ada tempatnya yang khusus. Kalau sifatnya khusus, ya yang kita baca yang khusus. Ya zikir misalnya saat makan, ya, baca bismillah. Lalu kita baca salawat, memang bagus baca salawat, tapi bukan tempatnya, bukan waktunya. Ya, jadi masing-masing ada tempatnya. Tapi kalau sifatnya umum, ya kita ingin waktu kosong kita isi dengan zikir, silahkan kita pilih yang mana saja termasuk salawat. Di samping memang salawat dianjurkan untuk kita perbanyak, betul sih. Kalau memang kita dianjurkan memperbanyak membaca salawat. Ya. Ustaz, bisa kerja di restoran orang Nasrani, terus alat masaknya, ya, yang pernah buat masak babi. Wallahu alam, kalau alatnya saja dan alatnya itu dibersihkan nggak masalah sebenarnya. Alatnya udah dicuci, tidak masalah. Ada riwayat para sahabat mengadu sama Rasulullah, boleh nggak kita makan di piring bekas orang musyrik? Boleh, tapi cuci dulu. Artinya kalau dicuci nggak masalah, cuma memang masalahnya nanti bercampur bumbunya kah, apanya kah, dan seterusnya. Intinya kalau di satu restoran ada dicampur masak babi yang lain, memang secara umum, ya, itu paling tidak syubhat, ya, paling tidak itu mengandung kesamaran dalam hukum, ya, dihindari lebih baik, ya, dihindari lebih. Tapi kalau cuma kasusnya satu saja, ya tadi ada orang makan di situ, ya, dia habis makan babi, kita nggak ada piring lagi atau nggak ada alat lagi, kita cuci, kita makan, nggak masalah, ya, sebab itu sudah bersih. Meskipun memang kalau dari kotoran seperti babi itu, kalau sebagian ulama memang mencucinya 7 kali siraman dan salah satunya dengan debu, itu yang agak berat, ya.
Baik, kalau kita dapat produk yang semestinya diboikot, ya. Kalau kita cuma dapat hadiah dan itu produk yang kita asal serukan diboikot, itu nggak masalah, insya Allah. Ya, yang tidak boleh ya ini bukan berarti haram dalam arti haram dari segi zatnya, tapi lebih kepada seruan dan ajakan. Ya, jadi ya, juga kita pahami betul kita ingin menyuruhkan boikot ya dalam produk-produk yang ada kaitannya dengan kaum Zionis, iya. Tapi itu pun juga jangan kita artikan haram secara mutlak. Jadi beda dengan kita makan babi, makan darah, minuman keras, tidak. Artinya ada ruang ya seseorang bisa menerima. Yang penting ya kita biasakan untuk tidak membeli atau mengkonsumsi produk-produk seperti itu. Tapi kalau ada orang memberikan, katakanlah produk tertentu, ya dia halal, cuma selama ini termasuk barang yang diboikot, boleh nggak dimakan? Boleh dimakan, tidak masalah. Ya, cuma jangan nanti dibikin live, saya lagi makan nih, ya nanti orang lagi ribut, ya tidak masalah. Itu bukan haram secara mutlak. Sifatnya adalah seruan, ajakan untuk memberikan pelajaran kepada para produsen agar ya tidak berhubungan dengan kaum Zionis yang menjajah saudara kita. Ya, jadi itu harus kita pahami. Ya. Seruan boikot itu bukan berarti barang tersebut jadi haram secara mutlak. Sebab ya kalau kayak begitu khawatir nanti kita mengharamkan apa yang halal. Jadi seruan boikot adalah seruan saja sifatnya, ajakan saja, agar kita punya empati, agar juga bisa memberikan efek jerah kepada mereka-mereka yang menista atau menindas saudara kita. Ustaz, mustaqah itu apa saja? Wallah ini kalau yang disebut mustaqah ya, mustaqah atau mustaqah ini? Mustaqah itu biasanya wallah alam unsur atau zat dari makanan, dari barang tertentu yang diambil ya, atau bahasa kita apa namanya itu ya, kayak ekstrak kayak apa ya, itu maka bahasan-bahasan soal makanan tuh ya. Jadi kalau intinya kalau dia memang diambil dari suatu barang yang asalnya najis, yang asalnya haram, ya berarti dia diharamkan. Tergantung dari mana barang itu diambil. Ya itu mungkin wallah butuh penjelasan lebih rinci lagi. Ya. Baik, ini ada yang minta didoakan. Ya, ada yang sudah daftar umroh, ya, cuma H-5-nya belum ada kabar. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya, Allah berikan ya jalan keluar dan terbaik agar dapat melaksanakan umroh dengan baik. Berikutnya menjadi pelajaran bagi kita untuk hal-hal seperti ini lebih hati-hati. Bisa jadi sekarang banyak tawaran-tawaran, ya apalagi sekarang ini memang sudah dibuka umroh mandiri. Ya umroh mandiri banyak orang yang menawarkan gampang-gampang, padahal bisa jadi nggak gampang. Bagi sebagian orang, bagi orang yang sudah biasa mungkin bisa. Ya, tapi bagi orang belum biasa, ya banyak-banyak bertanya. Ya hati-hati, ya cari informasi selengkapnya. Jangan mudah tawaran begitu saja. Kalaupun ingin ikut kepada seseorang, kepada travel, cari travel yang sudah dikenal. Saya kira seperti di Depok seperti ini sudah banyak travel yang dikenal. Ya, cari informasi yang baik soal itu sehingga bertanggung jawab. Wallahu a'lam. Baik, ada orang punya anak yatim, penerima santunan dari sana sini, apakah bisa dicampurkan? Asal dia hati-hati bisa menjaga tidak masalah. Sebab seseorang yang merawat seperti itu dia juga punya hak untuk misalnya mengambil atau apa secukupnya. Meskipun kalau dia berhati-hati, ya kalau dia berhati-hati itu lebih baik. Ya, sebab Allah mengatakan kaitan orang yang merawat anak yatim, faman kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau dia orang kaya maka hindari harta yang memang dikhususkan untuk anak yatim. Bagusnya kita enggak ikut campur. Usahakan itu semua untuk keperluan anak yatim. Tapi kalau kita sendiri butuh, ya kita kita mengelola mereka, biaya segala macam, ambil secukupnya yang sewajarnya. Jadi memang dilihat dulu kondisi kita. Kalau kita misalnya cukup, maka usahakan dipisahkan mana harta anak yatim, mana harta
harta kita, dan itu lebih hati-hati dan lebih aman. Kalaupun kita memang tidak berkecukupan, ya tidak mengapa, secukupnya kita ambil juga untuk keperluan kita karena kita merawat mereka. Ibunda Nabi Isa apakah nanti di surga menikah? Secara yang menikah adalah kaumnya Nabi Muhammad. Wallahu alam, ini pertanyaan tidak terlalu penting sebenarnya. Menikah atau tidak menikah, insya Allah ya. Yang penting masuk surga dulu aja. Ya. Jadi kalau udah masuk surga ngapain aja enak, insya Allah. Ya. Saya nggak tahu juga itu menikah atau tidak. Ya. Ya. Pokoknya sekarang masuk surga dulu. Ya. Pokoknya udah masuk surga semuanya enak. Ya. Jadi nggak usah dibuat susah. Tahu ntar gimana suami saya di surga banyak istrinya, udah ntar pikirin nanti aja. Ya, jangan sekarang dipikirin, ya. Jadi bikin hati sesek ntar. Pokoknya di surga indah semuanya, nggak ada yang nggak indah. Ya. Baik, bagaimana makanan yang berasal dari daging halal, tapi kita tidak tahu cara menyembelihnya, ini tadi ya. Artinya kalau ada di negeri Islam, ya. Para ulama mengatakan ambil keumumannya, insya Allah tidak masalah. Ya, biasanya kalau rumah-rumah pemotongan hewan itu sudah menerapkan standar halal, umumnya begitu. Tapi kalau ada di negeri non-Muslim, memang kedepankan kehati-hatian. Ya, termasuk di negeri kita ada beberapa daerah yang terkenal sebagai daerah non-Muslim. Nah, kalau kayak gitu kita harus lebih hati-hati. Ya, cari makanan, cari restoran dan seterusnya. Apalagi di luar negeri jelas non-Muslim, maka lebih hati-hati. Meskipun sekarang relatif di mana-mana, termasuk di negeri-negeri non-Muslim sekalipun, itu mereka sudah banyak yang mempraktekkan ya dan melaksanakan prinsip-prinsip kehalalan dalam penyembelihan. Bahkan lebih hati-hati bahkan. Ya, di Jepang, di Australia, ya, saya pernah ke sana juga. Itu banyak sudah makanan-makanan sembelihan-sembelihan yang sudah memenuhi standar halal. Tapi tetap ya hati-hati dan waspada. Kalau negeri seperti kita, ya maka kita ambil keumumannya, insya Allah tidak masalah. Agar kita juga tidak terlalu direpotkan dan memberatkan diri kita. Wallahu a'lam. Baik, demikian para ibu-ibu sekalian pelajaran kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, semoga apa yang kita pelajari mendapatkan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga kita mohon pada Allah kebaikan buat kita, buat keluarga kita, juga lagi-lagi saudara-saudara kita yang mungkin kurang sehat atau sakit, atau kitanya yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Ya, yang wafat juga ini ada pesan juga dari salah jamaah kita yang pekan lalu ya, atau 2 pekan lalu ya, pekan lalu kurang lebih, yang anaknya wafat ya, Ibu Sumi ya, semoga Allah berikan kesabaran dan juga anaknya Allah berikan ampunan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, 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 hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shfi mardana warham mautana. Allahumma shfi mardana warham mautana. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Gaza. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في السودان. اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.